lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ikhwatal iman, jamaah subuh Masjid Jami Az-Zikra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi ahli la ilaha illallah, dan terus kita mohon keistiqomahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akhir dari kehidupan kita adalah husnul khatimah. Allah karuniakan kebahagiaan. Dunia menjadi persinggahan. Dunia sementara, sebentar saja, sekedar mampir. Tapi akhirat itu abadi selama-lamanya untuk kita. Oleh karena itu yang kita cari adalah kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali dalam surganya. Salawat dan salam atas hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau yang mulia, para sahabat setia radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah bersamakan kita dengan mereka dalam syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan umrah 9 hari Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan, dan saat ini kembali bersama dengan orang-orang yang soleh, ayah, ibunda, dan anak-anakku para santri yang mulia. Dan alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan dan kenikmatan. Ini hanya berbagi cerita saja. Ketika umroh kemarin saya dapat postingan bahwa ada juga Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, beliau juga berangkat umrah. Tapi saya tidak tahu dalam rombongan yang mana, tinggalnya di mana, seperti itu. Suatu saat hari itu hari terakhir saya di Madinah, kemudian selesai sholat subuh, menjelang syuruk biasa tempat kita laki-laki dipasang satir hijab. Untuk apa? Untuk akhwat para wanita mereka menuju raudhah. Karena di bagian tengah mau tidak mau saya harus bergeser ke belakang. Namun sebelumnya saya berdoa, ya Allah, saya ingin berjumpa dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Akhirnya setelah pindah ke belakang, duduk sebentar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Entah gimana kepala ini tergerak untuk menengok ke kanan. Dan ketika kami menengok ke kanan, apa yang terjadi? Tidak jauh, mungkin jarak kira-kira 5 meter, rupanya beliau ada di situ.
Jadi artinya apa? Yakinlah, selama kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yakin Allah menjawab doa kita, maka apa yang kita inginkan dengan bersesuaian kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah akan terjadi. Bayangkan di antara jutaan orang, di antara sekian banyak orang yang kita tidak tahu posisinya di mana, kita minta kepada Allah ingin berjumpa, Allah perjumpakan. Maka ini pelajaran khususnya buat anak-anakku para santri. Suatu saat kalian misalnya ingin bertemu siapa, ingin bertemu dengan ulama, ingin sesuatu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, baca Al-Fatihah, minta kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan kabulkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, kami sampaikan salam dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab untuk semua jamaah Az-Zikra. Saya bahagia berjumpa dengan beliau persis hari itu dengan jamaahnya menghatamkan kitab Targhib wa Tarhib. Ya, mendapatkan doa. Kita senang gitu ya. Kalau datang ke suatu majlis zikir, majlis ilmu, pas kebagian doa. Alhamdulillah yang ada taufik sehat. Syafakumullah syifaan. Dulu kami sering kalau ke Madinah itu paling senang duduk di majlisnya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau pengarang kitab Minhajul Muslim. Sudah sepuh orangnya, duduk di kursi roda, bersih wajahnya. Tidak banyak menjelaskan, tidak banyak mensyarah, muridnya yang membaca, beliau paling hanya menjelaskan sedikit saja. Kalau setiap menyebut Allah, tangannya begini, Allah, Allah, Allah. Dan setiap akhir majlisnya, beliau baca doa. Doa itu yang kita tunggu-tunggu. Ini kadang-kadang kita begini bermajlis, pas ujungnya doa, belum doa udah bubaran. Nah, padahal puncaknya di situ. Ad-doa mukhul ibadah. Intisari dari ibadah ya di doanya. Alhamdulillah duduk sama beliau. Doakan insyaallah beliau kembali ke Indonesia. Lalu beliau bilang, "Ana udah kangen ke Az-Zikra," katanya. Insyaallah kita doakan beliau suatu saat kembali bersama kita di Az-Zikra. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya berharap Allah mengabulkan doa-doa saya, di antaranya apa? Untuk Az-Zikra, untuk kita semua para santri, buat kita semua para jamaah, insya Allah senantiasa dalam rahmah berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayahanda, ibunda, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lanjutkan, kita baca kitab Al-Adhkar, ini saya tahaddusan bin nikmah. Kemarin pulang malam Jumat dan hari Jumat
anak saya Muhammad Qaidul Fajri Ilham dan Muhammad Bau'ud Duha Nabhan. Alhamdulillah ujian hafalan 3 juz. Saya pulang malam, pagi sudah harus berangkat lagi kemarin pagi. Tanya gimana ujiannya, lulus, alhamdulillah. Ini tahaddusan bin nikmah. Saya ingin anak saya biar baca beberapa ayat Al-Quran dulu ya. Tahaddus bin nikmah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan. Sekarang sudah 7 juz, mudah-mudahan bisa selesai sampai 30 juz dan istiqomah. Sini nak. Ya, ini dulu yang memberi nama Abi Arifin ya. Lahirnya persis menjelang fajar. Waktu itu kita subuh keliling, lalu tanya Abi minta nama, beliau kasih nama Muhammad Qaidul Fajri Ilham ya, Panglima Fajar. Insya Allah. Ayo nak baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Yang kedua Muhammad Bau'ud Duha Nabhan, Qaidul Fajri, lahirnya menjelang fajar. Yang kedua lahirnya persis waktu duha, maka namanya duha. Muhammad Bau'ud Duha Nabhan. Yang ketiga lahirnya mau zuhur, tapi nggak pakai zuhriyah. Mudah-mudahan ada lagi yang nanti witir, tahajud. Duha, Muhammad Bau'ud Duha Nabhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, saya membiasakan dulu. Orang tua saya mengajarkan begitu. Jadi kalau ada majelis kemana kita ajak anak-anak kita. Dulu sama, ya, Abi nak
begitu berangkat ikut sama abi orang tua ngaji. Kalau lagi ngaji kita tidur, terus pas giliran kue keluar bangun itu langsung melek. Nah, mudah-mudahan begitu ngajak anak-anak mereka kalau lagi libur sekolah ikut dakwah kemana. Nah, doakan mudah-mudahan anak-anak kami diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi al-kiram wa khusus Al-Imam An-Nawawi wa khususan Kiai Haji Muhammad Arifin wa jami'i man 'allamani ilman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya mujibas sa'il. Ayahanda ibunda ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mulianya majlis zikir. Sampai kita ini diperintahkan senang-senanglah, bahagialah kalau ada majlis zikir, hendaknya kita bahagia berada di majlis itu. Kenapa? Karena malaikat berada di tempat itu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu anhu annahu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabihi faqala ma ajlasakum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa man bihi alaina. Qala Allah ma ajlasakum illa dzaka qala qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka qala amma inni lam astahlifukum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaika. Telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Muawiyah radhiyallahu an, dari Muawiyah radhiyallahu an annahu qala, ia mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala halaqatin min ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sahabat-sahabatnya pada sebuah majlis, pada sebuah halaqah. Para sahabat membentuk halaqah, mereka kumpul di situ. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian kumpul-kumpul seperti ini? Lalu para sahabat menjawab, qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala, kami duduk-duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kumpul-kumpul begini, nadhkurullah, kami berzikir kepada Allah ta'ala. Kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, benar kalian duduk-duduk kumpul-kumpul ini hanya untuk berzikir kepada Allah? Qalu, mereka menjawab para sahabat, wallahi, demi Allah, ma ajlasana illa dzaka, kami duduk-duduk hanya untuk itu, kami duduk-duduk hanya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala, Nabi mengatakan, aku ini bukan menyumpahi kalian karena curiga. Tadi Nabi tanya kan, apa yang membuat kalian duduk-duduk? Ketika sudah dijawab berzikir kepada Allah, Nabi tanya, cuma berzikir, nggak ada yang lain? Jawab sahabat, iya ya Rasulullah, cuma berzikir. Nabi khawatir ada sahabat merasa kok dipertanyakan begitu. Rasulullah SAW mengatakan begini, ya, aku bukan curiga kepada kalian duduk-duduknya karena apa.
Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril fa akhbarani anna Allah taala yubahi bikumul malaikah. Ini berita besar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aku tanya kalian seperti itu? Karena malaikat Jibril telah mendatangiku dan malaikat Jibril menginformasikan bahwasanya Allah Ta'ala membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Allahu Akbar. Ayah, bunda, ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita, contoh saja, nama kita disebut-sebut di hadapan orang yang istimewa, nama kita disebut-sebut di hadapan orang banyak, nama kita disebut-sebut di hadapan orang-orang tertentu, rasanya ada kebanggaan, rasanya ada kesenangan. Maka informasi dari malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Langsung Allah yang membangga-banggakan, Allah yang menyebut-nyebut kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat. Jadi kalau ada majelis zikir, orang-orang datang berkumpul dan niat mereka, duduknya mereka, berkumpulnya mereka adalah zikrullah, berzikir kepada Allah, maka yakinlah orang-orang itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya. Makanya kalau sudah kumpul datang semua di majlis, Masya Allah, ini menjadi keberkahan buat kita. Makanya luruskan niat, luruskan niat, luruskan niat. Duduk di majlis seperti ini, di halaqah subuh ini, duduk di majlis dzikir hari Ahad pertama, duduk di majlis-majlis mana saja, majlis ilmu, majlis dzikir, bahagialah karena kita dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bahagia kita berada di tengah-tengah majlis zikir. Kemudian dalam hadis sahih Muslim yang lain, an Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah, tidaklah duduk kumpul
orang-orang, kerumunan orang, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah. Illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat turut berhimpun bersama mereka. Sayang, mata kita ini nggak bisa lihat langsung fisiknya malaikat. Nggak bisa kita lihat langsung fisiknya malaikat, tapi cukuplah kita yakini berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang kumpul berzikir kepada Allah, yakinlah malaikat berbondong-bondong berhimpun di majelis itu. Makanya beruntung nih warga kampung sunnah. Setiap subuh ada halaqah, salat kita berjamaah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senin Kamis kumpul lagi buka puasa bersama. Kemudian ada lagi Jumat kumpul lagi di rumah siapa, silaturahim. Hari Ahad pertama setiap bulan kita kumpul, berarti tempat ini sering didatangi banyaknya malaikat. Gitu. Malaikat banyak kumpul bersama siapa? Haffathumul malaikah, malaikat kumpul bersama orang-orang yang duduk bersama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyathumur rahmah, rahmat Allah, kasih sayang Allah menyelimuti mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu ta'ala fi man indah, dan Allah sebut-sebut mereka yang duduk berzikir itu fi man indah, di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Sekali lagi, bahagia kita jika berada di tengah-tengah majlis zikir. Faslun adz-dzikru yakunu bil qalb. Fasal ini berikutnya menjelaskan tentang adz-dzikru yakunu bil qalb. Zikir itu dengan hati. Wa yakunu bil lisan, dan terkadang juga dengan lisan. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Yang utama yang mana? Yang lebih utama adalah menggabungkan zikir hati dengan zikir lisan. Ini sering dulu disebut-sebut oleh murabi kita Abi Arifin, ya. Zikir hati, zikir lisan. Menggabungkan keduanya adalah afdal, jauh lebih baik. Artinya hatinya berzikir, lisannya pun berzikir. Maka dulu Abi Arifin mengatakan, apa itu zikir? Zikir hati, zikir lisan. Hati mengingat, lisan menyebut. Menyebutnya adalah karena ingat, dan karena dia ingat maka dia menyebut. Maka memadukan keduanya adalah afdal. Wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Fa in iktasara ala ahadihima fal qalbu afdal. Tadi yang afdal keduanya. Sekarang seandainya dipisah zikir hati dengan zikir lisan, mana yang lebih utama? Fal qalbu afdal, zikir hati adalah lebih utama. Artinya apa? Walaupun nggak kedengeran suaranya, tetap zikir gitu. Walaupun nggak kedengeran dengan lisan, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal selepas sholat, kalaupun suaranya tidak terdengar, tidak keluar suaranya, tapi hatinya tetap zikir. Di mana-mana kita berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Saat berdiri, saat duduk, saat berbaring, dia berzikir kepada Allah. Katakanlah di perjalanan, dia tidak dengan suara yang keras, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Indah, masya Allah, subhanallah, la haula wa la quwwata illa billah. Walaupun orang lain gak mendengarnya, tapi dia tetap connect dengan Allah.
terus tersambung hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma la yanbaghi ayyatraka adz-dzikr bil lisani ma'al qalbi khaufan min an yudhanna bihi riya. Selanjutnya begini, jangan juga kita ini meninggalkan zikir bil lisan hanya karena khawatir dianggap riya. Artinya kita pun tidak boleh berpikiran kalau ada orang zikir jahar, ada orang zikir dengan lisan, kita nggak boleh bilang, oh riya tuh dia, zikirnya ngapain keras-keras supaya didengar orang. Enggak. Tadi betul, yang afdal yang mana? Bil qalb. Tapi jangan sampai berpikiran kita ini, saya tidak mau zikir lisan, saya nggak mau kedengaran suara zikir saya karena khawatir riya. Kenapa? Karena boleh jadi berpandangan bahwa itu riya, itulah riya yang sesungguhnya. Meninggalkan amal karena makhluk itu adalah riya. Nggak mau melakukan kebaikan hanya beranggapan bahwa saya takut riya, itulah riya. Karena berarti ada sesuatu di hatinya. Maka Imam An-Nawawi menjelaskan, bal yadhkuru bihi majami'an wa yuksidu bihi wajhullah ta'ala wa yuksadu bihi wajhullah ta'ala. Artinya apa? Zikir hati dengan zikir lisan tetap fokusnya, tetap niatnya adalah mencari wajhullah, mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang zikirnya bil qalb, diam-diam, niatnya harus karena Allah. Yang zikirnya bersuara dengan jahar, zikirnya dengan lisan, niatnya pun harus lurus, niatnya karena mencari ridhonya Allah Ta'ala. Wa qad qaddamna anil Fudail rahimahullah, ya kami ketengahkan pendapatnya Al-Imam Fudail rahimahullah, anna tarkal amali li ajlin nas riyaun. Apa pendapatnya Imam Al-Fudail? Kata beliau, meninggalkan amal baik li ajlin nas, hanya karena kekhawatiran kepada manusia tadi, riyaun, itulah riya. Lagian kalau lama-lama kita berpikiran takut riya, jangan-jangan nggak beramal. Saya sih masih takut riya nih. Waduh, kapan beramalnya kita? Mulai saja dulu. Maaf, katakanlah dia mulai awalnya hanya karena takut. Mulanya awalnya mungkin karena pengen dipandang. Tapi lama-lama amal ini akan terus bersih dan bening dengan niat yang lurus. Lama-lama semakin baik, semakin baik, semakin baik. Akhirnya dipuji orang, tidak dipuji orang. Dicaci maki orang, tidak dicaci maki orang, dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia niatkan wajh Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita masih sering sakit hati karena cacian, atau kita hanya merasa senang bangga karena pujian-pujian, tanya sama hati kita, niatnya karena apa? Dan yang bisa menghukumi cuma diri kita sendiri, orang lain nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa mengukur hatinya. Oh kamu ria, oh kamu begini, kamu ikhlas, kamu ria. Nggak bisa, orang hati nggak kelihatan. Maka kita lah yang belajar, ikhwah semuanya, belajarlah meluruskan niat, dan apapun yang kita lakukan liwajhillah, benar-benar mencari ridhonya Allah Ta'ala. Walau fatahal insanu alaihi baba mulahadzah an-nas wal ihtiras min tatarrufi dhununihim al-batila, la nusadda alaihi aktsaru abwabil khair.
wa dhayya'a 'ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din wa laysa hadza tariqul 'arifin. Gitu. Kita ini kalau meninggalkan amal karena takut riya, hanya karena takut pandangan-pandangan makhluk Allah, hanya karena takut tadi ada pujian caci makian, kita takut riya. Katanya dia telah meninggalkan urusan agama yang besar. Kata Imam Al-Fudail, walaysa hadza tariqul arifin, dan ini bukan jalannya orang-orang arif. Orang-orang arif apa? Orang-orang yang sadar dan paham. Orang-orang arif adalah orang-orang yang dengan keinsafannya dia terus mendekat kepada Allah. Dia beribadah dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan orang-orang arif adalah terus beramal, memperbaiki amalnya, istiqomah dalam amalnya. Itulah jalan kearifan. Katakanlah diawali belum mampu khusyuk, awalnya tidak khusyuk, tapi karena terus menerus dia lakukan, Allah berikan kekhusyuan kepadanya. Awalnya mungkin didasari dia belum benar-benar ikhlas, tapi karena terus dia beramal ingin ikhlas karena Allah, akhirnya Allah beri keikhlasan kepadanya. Inilah tariqul arifin, jalannya orang-orang yang arif. Jadi jangan meninggalkan amal karena makhluk, tapi teruslah beramal karena Allah Ta'ala. Kemudian dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, nuzilat hadhil ayatu, surah Al-Isra ayat 110, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Ini dalam urusan doa, kata Imam Nawawi. Jangan meninggikan suaramu, jangan mengeraskan suaramu. Artinya dalam apa? Dalam urusan doa. Dalam pengertian maksudnya bukan nggak boleh suaranya keras-keras, ya. Artinya bahwa berbeda, zikir ini boleh jahar, keluarkan suaranya. Bukan harus diam saja. Kenapa? Mengangkat suara dalam zikir diperkenankan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan dasar ini. Maksudnya jangan mengeraskan suaramu. Wala tajhar bisolatika, ya, dalam solatmu, dalam doamu misalnya jangan keraskan. Itu maksudnya adalah dalam urusan doa. Doa dengan lirih, doa dengan lembut, doa dengan merasa benar membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faslun, fasal berikutnya, i'lam anna fadilata dzikri ghairu munhasira fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwiha. Pasal berikutnya menjelaskan tentang apa? Bahwa keutamaan zikir itu tidak terbatas pada kalimat tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Udah jelas. Kalau tasbih, tahmid, tahlil, takbir, membaca itu yaitu doa atau namanya zikir. Tapi kata Imam Nawawi, dijelaskan oleh beliau, tidak terbatas hanya membaca tasbih, subhanallah. Tidak terbatas hanya membaca tahmid, alhamdulillah. Tidak terbatas membaca tahlil, la ilaha illallah. Tidak terbatas membaca takbir, Allahu akbar. Zikir dengan makna-makna yang lain. Bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Siapa orang yang berzikir kepada Allah? Setiap orang yang beramal bi ta'atin, yang beramal dalam ketaatan kepada Allah, fahuwa dzakirun lillahi ta'ala, dialah orang yang berzikir kepada Allah. Artinya hakikat zikir adalah taat kepada Allah. Setiap ketaatan kepada Allah itu zikir. Sekali lagi, setiap ketaatan kepada Allah itu adalah zikir. Makanya kita bagi-bagi tugas. Yang disebut zikir bukan hanya kumpul saat majlis subhanallah walhamdulillah, tidak. Maaf kalian yang dapat tugas anak-anakku.
Siapa yang koordinator? Ayanda Rizal biasanya bersih-bersih itu. Hah? Oh, Bahtiar. Ya, bersih-bersih. Selesai zikir, bersih-bersih. Jangan dianggap itu bukan zikir. Itu juga zikir. Setiap amal soleh, amal ketaatan kepada Allah, senang bersih-bersih, itu juga zikir. Kita kan ingat dulu ada cerita masyhur seorang nenek. Setiap dia selesai dari sholat, dia keluar dari masjid. Apa yang beliau lakukan? Beliau pungut sampah. Itu saja kerjaannya. Sholat jamaah, keluar pungut sampah. Jamaah, keluar pungut sampah. Sampai pengurus masjid lama-lama ngelihat nenek ini bersih-bersih, pengurus masjid yang bersihin. Nenek itu suatu saat ketika keluar sampahnya udah dibersihin duluan, dia nangis. Kenapa engkau menangis, wahai nenek? Apa kata beliau? Saya pengen berinfak dengan harta saya bukan orang berharta. Saya ingin berinfak dengan ilmu saya bukan orang berilmu. Saya ingin berinfak dengan tenaga saya, apalah arti orang tua yang sudah renta ini. Ketahuilah, setiap kali saya pungut sampah itu, saya berdoa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Allahu Akbar. Ikhwan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan dianggap mungut sampah adalah perbuatan hina. Khususnya kalian para santri, jangan dianggap kalian kalau bersihin WC, waduh ini bukan kerjaan saya. Justru amal-amal soleh dalam ketaatan, apalagi katakan orang lain tidak tahu sesuatu yang mungkin dianggap biasa, dianggap hina, tapi itu kebaikan, insya Allah itulah bagian dari zikir kepada Allah Ta'ala. Ada yang tugasnya bagian keamanan, Pak Faisal sama kawan-kawan. Oh, jangan dianggap bukan zikir. Mengamankan lingkungan juga bagian dari zikrullah. Ada yang ngatur saf, ada yang bagiannya ngumpulin infak. Sekali lagi, kalau lurus niat kita mencari ridha Allah, itu pun bagian-bagian dari zikir. Zikir bukan hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap amal soleh itu amal dalam ketaatan kepada Allah, zikrullah. Kada qalahu Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Pendapat itu disampaikan oleh Sa'id bin Jubair radhiyallahu wa ghairuhu minal ulama dan ulama-ulama lainnya. Wa qala Atha rahimahullah, majalisuz dzikri hiya majalisul halal wal haram. Majlis zikir, kata Imam Atha rahimahullah, adalah majlis yang membicarakan al-halal wal haram. Lah majlis ilmu, menyampaikan tentang kaitan-kaitan hukum halal haram, ini majlis zikir. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa asbaha hadza. Jadi majlis zikir itu bukan hanya menyebut tadi majlis yang subhanallah membaca kalimat-kalimat itu. Majlis membahas ilmu, membicarakan tentang hukum halal, haram, itu pun majlis zikir. Karena di majlis itu dibicarakan kaifa tashtari, bagaimana engkau membeli. Wa kaifa tabi'u, bagaimana engkau menjual sesuatu. Wa tusalli, bagaimana cara kita menegakkan salat. Wa tasum, bagaimana kita puasa. Wa tankih, bicara urusan nikah. Wa tutalliq, juga dijelaskan bagaimana urusan talak, mencerai. Wa tahujju, dibicarakan tentang haji. Wa asbaha dzalika wa asbaha hadza, dan hal-hal yang seumpama dengan ini. Artinya, ayah bunda ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya majlis zikir itu adalah majlis ilmu, majlis zikir adalah majlis dengan kalimat-kalimat thayyibah dan perbuatan amal baik, amal saleh,
insyaallah zikrullah. Maka setiap orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, maka kesimpulannya hakikat zikir adalah amal soleh, amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus untuk menjadi orang-orang yang berzikir, senantiasa memperbaiki ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka Nabi mengingatkan, jangan pernah melupakan membaca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selesai salat kita, jangan lupa baca doa itu. Anak-anakku semua para santri, setiap habis salat fardu kita, jangan lupa baca doa itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur akan nikmatmu, dan terus memperbaiki ibadah kepadamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.